Setelah akhirnya ada konfirmasi resmi bahwa memang kelima pixie stick tersebut mengandung cyanida, akhirnya pihak kepolisian langsung menanyai O'Brien tentang nomor rumah mana yang sengaja melakukan tindakan pembagian 5 permen pixie stick yang beracun ini, yang tentunya masuk ke dalam tindakan kriminal yang telah menghilangkan nyawa seorang anak. Ketika ditanyai, O'Brien mengatakan bahwa dia tidak ingat nomor rumahnya. Pokoknya rumah itu merupakan salah satu rumah di area sekitar tempat tinggalnya. Dari pernyataan ini, pihak polisi langsung merasa curiga. Kok bisa dia tidak mengenali rumah di area tempat tinggalnya, dan itu merupakan sebuah kejadian yang cukup menggemparkan, apalagi anaknya sampai meninggal dunia. Tetapi bisa-bisanya dia mengatakan tidak mengingat di mana rumahnya atau berapa nomor rumahnya. Kemudian pihak kepolisian juga menanyai tetangga O'Brien, yaitu Bates tadi, yang ikut mendampingi anak-anak pada saat mengumpulkan permen-permen tadi, dan dia mengatakan kalau sebenarnya mereka hanya pergi ke rumah-rumah di 2 jalan saja, dan karena pada saat itu keburu hujan, akhirnya mereka kembali pulang. Mungkin 2 jalan itu kayak 2 ruas blok gitu kali ya. Tidak sampai di situ saja, kecurigaan kepolisian juga semakin meningkat setelah mereka akhirnya melakukan penyelidikan ke setiap rumah di 2 jalan itu, dan seluruh rumah mengaku bahwa pada saat itu mereka tidak menyediakan pixie stick untuk Halloween. Dan pernyataan itu juga dikonfirmasi dengan bukti-bukti yang tidak ditemukan di rumah mereka, dan di situ hanya ada permen-permen biasa yang mereka bagikan pada saat Halloween kemarin. Dari situlah kecurigaan pihak polisi semakin tinggi, lalu mereka memutuskan untuk mengajak O'Brien untuk berjalan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, dan siapa tahu ketika mereka jalan-jalan nanti dia tiba-tiba ingat dan menunjukkan rumah yang memberikan permen pixie stick tersebut. Tetapi setelah mereka memutari lingkungan O'Brien sebanyak 2 kali, O'Brien juga mengatakan bahwa dia tidak ingat di mana rumah yang membagikan pixie stick tersebut, dan pada putaran yang ketiga O'Brien baru menunjukkan mereka rumah yang dia akui sebagai pemberi permen cyanida tersebut. Pada saat menunjukkan rumah tersebut, dia juga mengatakan kalau pada saat itu pemilik rumah tidak menyalakan lampu rumahnya, lalu si pemilik itu juga tidak menunjukkan wajahnya ketika dia memberikan permen-permen tersebut, dan dia hanya mengeluarkan lengannya sedikit dari pintu dan memberikannya 5 pixie stick. Pada pernyataannya itu juga dia mengatakan kalau lengan yang dia lihat adalah lengan yang berbulu sangat lebat. Setelah akhirnya mengetahui nomor rumah yang diperkirakan membagikan pixie stick beracun itu, penyelidikan dilakukan dan diketahui bahwa rumah itu dimiliki oleh seorang pria bernama Country Melvin yang bekerja sebagai pengawas lalu lintas udara di Bandara William P. Hobby, dan pada malam Halloween itu dia bekerja lembur sampai jam 11 malam. Dan alibi Melvin ini juga didukung oleh teman-teman sekantornya yang hampir berjumlah 200 orang yang menyatakan bahwa pada hari itu Melvin memang bekerja sampai jam 11 malam. Kecurigaan kepolisian terhadap O'Brien semakin tinggi hingga akhirnya penyelidikan dilakukan kepada Ronald O'Brien ini, dan pihak kepolisian menemukan bahwa Ronald O'Brien memiliki hutang lebih dari 100.000 US dollar atau setara dengan 520.000 US dollar pada saat ini, dan juga diketahui bahwa O'Brien memiliki catatan buruk dalam pekerjaannya. O'Brien sempat dicurigai melakukan pencurian di pekerjaannya, yaitu di Texas State Optical, dan hampir dipecat. Saat itu rumah keluarganya juga telah diambil alih karena dia telah gagal membayar beberapa pinjaman bank, dan mobilnya juga akan diambil alih karena tidak mampu menutup pinjaman itu. Pihak kepolisian sendiri juga menemukan kalau si O'Brien ini juga telah mengambil polis asuransi jiwa untuk anak-anaknya beberapa bulan sebelum kematian Timothy, yaitu tepatnya pada Januari 1974, dan dia mengambil polis asuransi jiwa senilai 10.000 US dollar atau setara dengan 52.476 US dollar pada saat ini untuk kedua anaknya. Bahkan dari penyelidikan itu juga diketahui 1 bulan sebelum kematian Timothy, O'Brien mengajukan polis tambahan sebesar 20.000 US dollar untuk kedua anaknya yang saat itu sempat hampir ditolak oleh pihak asuransi jiwa karena merasa aneh kok anak-anak seusia segitu asuransi jiwanya sangat-sangat tinggi. Sedangkan kalau kita tahu kan kegunaan asuransi jiwa adalah biasanya digunakan oleh tulang punggung keluarga atau yang memiliki penghasilan di keluarga yang
nanti kalau meninggal dunia, mereka akan bisa masih memberikan uang kepada yang ditinggalkan. Tapi kalau anak-anak didaftarkan polis asuransi jiwa dengan nominal yang cukup tinggi, bukan asuransi pendidikan. Tetapi pada akhirnya pihak agen asuransi jiwa tetap menerimanya karena menurut mereka juga tetap menguntungkan, karena anak-anak yang jangka hidupnya lebih panjang otomatis kan lebih memberikan pemasukan jangka panjang kepada pihak asuransi. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, ternyata O'Brien akhirnya mengambil beberapa polis tambahan lainnya yang akhirnya kalau ditotal semuanya berjumlah 60.000 US dollar. Setelah kenyataan ganjil ini diketahui, akhirnya pihak kepolisian mencoba mewawancarai istri O'Brien, dan istri O'Brien mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang O'Brien yang mendaftarkan asuransi jiwa bagi anak-anak mereka. Lalu pihak asuransi memberikan keterangan bahwa pada pagi hari di saat setelah kematian Timothy, O'Brien menelepon perusahaan asuransi untuk menanyakan tentang pencairan polis yang telah diambilnya atas nama putranya. Penyelidik juga mengetahui bahwa O'Brien telah mengunjungi toko bahan kimia di Houston untuk membeli sianida sesaat sebelum merayakan festival Halloween, meskipun pada akhirnya dia tidak dapat membeli apapun setelah tahu kalau jumlah minimal yang boleh dibeli adalah 5 pon atau 2/4 kilogram, karena toko bahan kimia itu merupakan toko bahan kimia yang cukup besar dan melayani pembelian yang cukup besar. Dan kalau O'Brien membeli di situ, otomatis sisa sianida yang dia beli akan banyak tersiksa dan menimbulkan bukti, mungkin menurut polisi. Dari bukti-bukti ini pihak kepolisian mulai curiga jangan-jangan pemberi permen sianida ini adalah tindakan yang dilakukan oleh O'Brien dengan tujuan untuk mengumpulkan polis asuransi jiwa anak-anaknya untuk melunasi hutang-hutang O'Brien. Dan mungkin saja upaya O'Brien untuk memberi anak-anak lain permen Pixie Stick sianida ini adalah sebagai upaya untuk menutupi kejahatannya. Dan ya, meskipun pada akhirnya polisi tidak pernah menemukan kapan atau di mana O'Brien membeli racun sianida itu, dia tetap ditangkap atas pembunuhan Timothy pada tanggal 5 November 1974 dan dia didakwa atas tindak pembunuhan besar-besaran dan 4 tuduhan pencobaan pembunuhan. O'Brien lalu mencoba untuk mengajukan banding tidak bersalah atas kelima tuduhan tersebut. Pengadilan O'Brien sendiri dimulai di Houston pada 5 Mei 1975 dan selama persidangan, seorang ahli kimia yang mengenal O'Brien bersaksi bahwa pada musim panas 1973, O'Brien menghubunginya dengan menanyakan tentang sianida dan berapa banyak dosis yang dibutuhkan untuk membuatnya bereaksi fatal hingga menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian seorang penjual bahan kimia juga bersaksi bahwa O'Brien telah menanyakan cara membeli sianida dalam ukuran kecil, dan teman serta rekan kerjanya juga bersaksi bahwa dalam beberapa bulan sebelum kematian Timothy, O'Brien menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa pada sianida dan berbicara tentang berapa banyak yang diperlukan untuk membunuh seseorang. Kakak ipar O'Brien juga bersaksi bahwa pada hari pemakaman Timothy, dia berbicara tentang penggunaan uang dari polis asuransi Timothy untuk liburan dan membeli barang-barang lainnya. Selain itu, istrinya juga mengatakan bahwa pada malam hari itu, sebenarnya Timothy tidak memilih permen Pixie Stick, tetapi dia memilih permen yang lainnya. Tetapi O'Brien memaksanya untuk memakan permen Pixie Stick terlebih dahulu. Selama persidangan, O'Brien terus mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan tidak mengetahui apapun. Dia juga membela diri dengan mengatakan bahwa pelakunya bisa saja adalah sang urban legend yang disebut sebagai mad poisoner atau peracun gila yang diyakini membagikan permen Halloween yang dicampur dengan racun atau jarum atau permen apel dengan pisau cukur yang dimasukkan di dalamnya. Yang tentunya ini adalah hanya cerita fiksi belakang.
Kasus O'Brien ini menyita banyak perhatian masyarakat dan pihak media menjuluki O'Brien sebagai The Candyman. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1925 dalam persidangan selama 46 menit, juri memutuskan O'Brien bersalah atas pembunuhan berencana dan 4 tuduhan percobaan pembunuhan dan dia dijatuhi hukuman mati dengan sengatan listrik. Tidak lama setelah vonis ini dijatuhkan, istrinya mengajukan gugatan cerai. Pada saat itu, semua tahanan yang dijatuhi hukuman mati di bawah hukum Texas dikurung di unit Ellis 1 dekat Huntsville, Texas, mendapatkan penguatan dari pendeta Carol Pickett, yaitu seorang mantan pendeta yang bekerja untuk Departemen Peradilan Pidana Texas tersebut. Pendeta Carol ini mengatakan kalau selama di penjara, O'Brien dijauhi dan dihina oleh sesama narapidana hukuman mati karena membunuh anaknya demi asuransi jiwa yang nilainya tidak seberapa. Para narapidana sendiri juga dilaporkan mengajukan petisi untuk mengadakan demonstrasi terorganisir pada tanggal eksekusi O'Brien untuk mengekspresikan kebencian mereka terhadap O'Brien. Tanggal eksekusi pertama O'Brien ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1980, tetapi pada saat itu pengacaranya berhasil mengajukan petisi penundaan eksekusi dan hukumannya dijadwalkan ulang 2 tahun kemudian pada tanggal 25 Mei 1982 dan akhirnya tertunda lagi dan baru dijadwalkan lagi oleh Hakim Michael McSpadden pada tanggal 31 Oktober 1982 atau tepat 8 tahun setelah dia membunuh anaknya sendiri. Pada saat itu, Hakim Michael juga menawarkan secara pribadi untuk mengantar O'Brien ke ruang hukuman mati. Dan pada saat persidangan, hukuman mati O'Brien yang awalnya adalah hukuman mati dengan sengatan listrik akhirnya diganti dengan hukuman mati suntikan mematikan, dan ini merupakan pertama kalinya hukuman mati dengan suntikan mematikan dilakukan di Texas. Tetapi sayangnya jadwal yang sudah diberikan oleh Hakim Michael lagi-lagi digagalkan dan ditunda, kali ini oleh Mahkamah Agung. Dan pihak Mahkamah Agung sendiri memberikan kesempatan O'Brien untuk mengajukan banding. Kemudian hukuman mati tetap dijadwalkan lagi pada tanggal 31 Maret 1984. Dan pengacara O'Brien lagi-lagi meminta penahanan keempat atas dasar bahwa suntikan mematikan adalah hukuman yang kejam dan tidak biasa. Kemudian pada tanggal 28 Maret 1984 atau 3 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang hakim federal menolak permintaan pengacara O'Brien tersebut dan pada tengah malam tanggal 31 Maret 1984 O'Brien akhirnya dieksekusi dengan suntikan mematikan di unit Huntsville. Saat itu diketahui O'Brien meninggalkan surat terakhir yang dia ingin bagikan kepada media. Surat itu sendiri berisikan demikian: apa yang akan terjadi dalam beberapa saat adalah salah. Namun, kita sebagai manusia memang melakukan kesalahan dan kesalahan. Eksekusi ini adalah salah satu kesalahan itu. Namun, tidak berarti seluruh sistem peradilan kita salah. Oleh karena itu, saya akan memaafkan semua orang yang telah mengambil bagian dengan cara apapun dalam kematian saya. Juga kepada siapapun yang telah saya sakiti dengan cara apapun selama 39 tahun saya berdoa dan meminta pengampunan Anda. Sama seperti saya memaafkan siapapun yang menyinggung saya dengan cara apapun, dan saya berdoa dan memohon ampunan Tuhan untuk kita semua masing-masing sebagai manusia. Kepada orang-orang yang saya cintai, saya menyampaikan cinta abadi saya. Untuk mereka yang dekat denganku, ketahuilah di dalam hatimu aku mencintaimu, satu dan semua. Tuhan memberkati Anda semua dan semoga berkat Tuhan selalu menjadi milik Anda. Ronald C. O'Brien. PS. Selama saya di sini, saya telah diperlakukan dengan baik oleh semua TDC personel. Selama eksekusi, kerumunan 300 demonstran berkumpul di luar penjara dan bersorak, serta berteriak trick or treat. Dan beberapa lainnya juga menghujani demonstran yang menentang hukuman mati ini dengan permen.
Ronald O'Brien sendiri dimakamkan di Forest Park Cemetery di Webb Center, Texas, sedangkan Timothy dimakamkan di Forest Park Lawndale Cemetery di Houston. Kejahatan O'Brien ini sendiri sempat dijadikan lagu oleh grup musik Soundsys and the Banshees dengan judul Candyman, yang merupakan lagu pertama di album Tinderbox mereka. Dan karena kasus O'Brien ini juga selama bertahun-tahun setelah kejahatan ini berlalu, kejadian ini tetap menjadi momok bagi anak kecil di Amerika Serikat dan beberapa orang tua bahkan melarang anak-anak mereka untuk melakukan tradisi trick or treat. Oleh karena itulah, O'Brien sendiri juga dikenal dengan nama panggilan lain yaitu The Man Who Killed Halloween. Kalau menurut kalian gimana tentang kasus ini? Apakah ada sedikit kemungkinan kalau O'Brien itu tidak bersalah? Karena tadi kita juga sama-sama sudah mendengarkan isi surat yang diberikan oleh O'Brien, dan pada akhir masa hidupnya pun O'Brien sepertinya mengaku tetap tidak bersalah atas tindakan yang mungkin saja dia lakukan yang sampai menghilangkan nyawa Timothy. Ataukah sebenarnya O'Brien memang benar-benar bersalah tetapi dia merupakan sosok-sosok yang sangat jahat sehingga dia bisa menentang hati kecilnya sendiri karena sudah membunuh anak kandungnya sendiri. Dan dari kasus ini juga kita belajar tentang banyak hal. Yang pertama tentunya kalau memang tadi O'Brien membunuh si Timothy, meskipun dia adalah seorang ayah, berarti sosok iblis pun bisa muncul ketika seorang manusia memiliki keinginan besar terhadap duniawi, hingga akhirnya dia membunuh anaknya sendiri. Lalu kita juga belajar kalau mukjizat itu masih tetap ada. Buktinya tadi si anak kelima yang mendapatkan permen pixie stick yang dia sangat-sangat ingin makan, dia tidak jadi makan karena kesusahan membuka bungkus permen tersebut. Masih menjadi cukup mengerikan buatku untuk membayangkan seandainya anak tersebut bisa membuka permen pixie stick tadi. Tentunya dia akan menjadi korban kedua dari permen beracun cyanida ini. Ya, itulah tadi cerita The Candyman, si pembunuh yang membagikan permen cyanida pada saat Halloween. Dan tentunya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa komen di bawah tentang video ini atau mungkin ide-ide topik-topik selanjutnya yang bisa aku bawain di channel aku. Dan tentunya sekali lagi aku mengucapkan kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean cerita-cerita menarik aku lainnya. Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram di @deviamari13. Oh, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dah.